Pak Agung, dalam pernyataan terbarunya Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth ini masih bersikeras ya memastikan Iran tidak punya senjata nuklir meskipun soal ini sudah berulang kali dibantah oleh Iran. Nah, mengapa Amerika Serikat ini terkesan begitu ngotot soal nuklir Iran ini? Apakah ini menjadi ketakutan terbesar Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Iran, Pak Agung? Jadi pernyataan oleh Amerika, baik oleh Hegseth, oleh Trump, atau siapapun di Amerika sudah selama hampir 2 dekade diulang-ulang bahwa Iran tidak boleh punya senjata nuklir, tidak punya kekuatan nuklir dan sebagainya. Namun kali ini memasuki hari ke-94 sejak serangan gabungan Amerika-Israel tanggal 28 Februari, pernyataan ini adalah mengandung urgensi yang berbeda. Kenapa Washington begitu terobsesi dengan isu nukliran? Jawabannya itu berlapis ya. Jadi pertama adalah perspektif keamanan strategis yang murni, yaitu Iran yang bersenjata nuklir akan secara fundamental mengubah arsitektur keamanan Timur Tengah. Detailan nuklir Iran berarti Israel kehilangan supremasi militer absolut di kawasan, sementara negara lain akan berlomba membangun program nuklir mereka sendiri. Arab Saudi secara terbuka bilang kalau Iran punya nuklir, maka Riyadh juga akan mengejar. Terus kedua, ini soal hegemoni Amerika di Timur Tengah ya, atau di Asia Barat ditopang oleh monopoli kekerasan absolut. Jadi yang harusnya menang. Jadi nuklir Iran bukan sekedar ancaman fisik, ia adalah ancaman terhadap narasi hegemonik bahwa hanya negara-negara yang bertanggung jawab dalam kurung sekutunya Amerika yang boleh memegang senjata pemusnah massal ini. Iran dengan nuklir membuat runtuhnya konsensus hegemonik ini. Ketiga, ya ada 4 ya. Ketiga, faktor Israel. Tel Aviv tuh nggak bisa hidup berdampingan dengan Iran bersenjata nuklir. Komitmen Amerika terhadap keamanan Israel itu dalam politik dalam negeri Washington berarti Amerika harus mengeliminasi ancaman nuklir Iran sebelum jadi kenyataan. Dan keempat, kepentingan ekonomi. Jika Selat Hormuz menghasilkan lebih dari 20% suplai minyak dunia, 30% suplai gas dunia, dan banyak sekali derivat dari 47 derivat dari minyak dan gas, maka Iran yang memiliki first strike deterrent atau kemampuan penggentar serangan pertama yang menjamin kendali atas selat tersebut secara permanen ya, maka tidak bisa diterima oleh sistem ekonomi global berbasis petrodolar yang dikelola oleh Washington. Jadi Hegseth juga menyampaikan bahwa Iran harus menghentikan semua aktivitas pertambangan uranium dan menutup fasilitas pengayaan secara permanen. Namun, Menlu Argasi mengatakan pengayaan uranium adalah hak kedaulatan yang tidak dapat dinegosiasikan. Jadi itu ada 4 hal yang menjadi alasan kenapa diulang-ulang, tapi kali ini berbeda. Jadi 4 jelas yang saya sudah sampaikan tadi. Oke, diulang-ulang ya terkesan seperti kaset rusak kalau dibilang karena dan itu selalu berbalas bantahan. Apalagi sudah ada inspektor dari IAEA yang selalu datang dan juga inspeksi ke dalam fasilitas nuklir Iran. Nah, kemudian saya ingin ke Prof. Selanjutnya terkait masih dengan nuklir ya, Prof. Zaki. Apakah Iran saat ini sudah punya tingkat pengayaan yang dibutuhkan untuk senjata nuklir? Karena seperti tadi saya sudah nyatakan, Iran selama ini selalu terbuka ya Pak untuk inspeksi dari IAEA pada 2026. IAEA ini mengungkapkan bahwa Iran punya tingkat pengayaan sampai 60%. Nah, sementara untuk mencapai threshold weapons grade uranium itu paling tidak kan pemurniannya sampai 90% levelnya. Nah, mengapa sampai saat ini Amerika Serikat ingin menghentikan program nuklir Iran ini? Iya, mungkin kalau reasoning secara politik tadi Pak Agung sudah mengungkapkan ya. Jadi teknisnya kalau Iran kan salah satu alasan dia memperkaya uranium adalah untuk kepentingan program nuklir damai. Masalahnya ada konsensus internasional reaktor nuklir untuk komersial itu tidak boleh memakai pengayaan lebih dari 20%. Ini Iran pengayaannya sampai 60%. Jadi kalau itu alasannya untuk nuklir komersial, sebetulnya reaktor nuklir yang di Iran itu cukup 3,5%. Jadi kalau seperti yang waktu itu disepakati dengan Presiden Barack Obama, kesepakatannya Iran boleh memperkaya tapi sampai 3,5% gitu ya. Itu untuk kepentingan nuklir. Nah, kalau sampai 60% itu sudah di luar penggunaan untuk nuklir komersial gitu ya. Dan 60% itu sudah cukup dekat dengan 93% yang merupakan threshold untuk nuklir bagi senjata nuklir. Itu barangkali satu alasan ya. Jadi pengayaan sampai 60% itu juga membuat posisi Iran sedikit dipertanyakan. Untuk apa dia harus memperkaya sampai 60% kalau statement awalnya mengatakan hanya untuk kepentingan komersial gitu.
Oke. Tapi itu kan dinyatakan oleh inspektur dari IAEA ya Pak ya. Prof Zaki, apakah memang selama ini institusi yang paling istilahnya legit ya, yang punya kewenangan dan juga bisa dipercaya untuk menginspeksi level pengayaan uranium ini memang IAEA di luar alasan politis, Prof Zaki? Ya, secara internasional ini adalah sebetulnya badan independen yang paling kompeten ya untuk melakukan inspeksi secara internasional apapun. Termasuk Indonesia juga setiap tahun diinspeksi. Jadi even memang pengontrolan uranium ini sangat ketat ya untuk yang mengarah kepada kemungkinan menjadi senjata nuklir. Jadi kita setiap tahun juga diperiksa. Bahkan ada kamera di reaktor-reaktor kita, meskipun kamera reaktor kita ini reaktor untuk riset. Jadi bergeser 1 gram saja kandungan plutonium atau uranium itu bisa jadi masalah gitu. Oke. Nah, tapi kalau nanti Iran memutuskan untuk memindahkan uranium yang diperkaya ke luar negeri akan seperti apa Pak hasilnya? Prof. Sebetulnya ada beberapa mekanisme ya. Menurut saya memang ini Iran dan Amerika masing-masing punya retorika ya. Tapi kalau ruang untuk kompromi itu sebetulnya cukup luas sih sebetulnya. Jadi cara kompromi yang paling masuk akal dan tidak merendahkan salah satu pihak, menurut saya adalah uranium yang 60% itu dicampur ulang dengan uranium alam atau uranium sisa pengayaan. Maka itu bisa dibuat kembali menjadi apakah seperti uranium alam atau mungkin yang paling masuk akal adalah diturunkan ke 3,5%. Level 3,5% itu nanti bisa dipakai oleh Iran untuk bahan bakar reaktor nuklirnya. Nah, kalau ini dilakukan, uranium tidak perlu dibawa ke luar negeri, Iran juga tidak kehilangan muka, Amerika juga kepentingannya bahwa itu sudah sulit untuk dikembangkan kembali menjadi senjata nuklir bisa tercapai. Menurut saya itu kompromi yang paling masuk akal ya. Nah, tentu tergantung nanti kuat-kuatan Iran sama Amerika. Kalau Amerika lebih kuat, mungkin dia bisa minta diturunkan sampai uranium alam. Lebih jauh lagi, kalau memang Amerika terlalu kuat, dia bisa minta ada moratorium selama berapa tahun Iran nggak boleh memperkaya. Tapi kalau Iran yang bargaining yang lebih kuat, dia bisa minta uraniumnya tidak ke 3,5%. Dia bisa minta mungkin antara 5-20%. Dengan alasan memang di reaktor nuklir sekarang tidak dipakai. Tetapi untuk advance reaktor itu mungkin akan diperlukan. Oke. Nah itu sebenarnya juga selalu menjadi poin yang masuk ya soal nuklir ini. Iran sempat membuka ruang negosiasi terkait dengan persentase dari nuklir ini, namun ternyata jangka waktu yang diminta oleh Amerika Serikat ternyata jauh lebih lama dibandingkan yang disetujui oleh Iran. Oleh karena itu negosiasi ini masih sulit menemui kesepakatan. Nah Pak Agung, kan ada statement dari Amerika Serikat ya bahwa fasilitas nuklir Iran ini sudah, term yang digunakan itu obliterated. Nah kalau dengan term itu kan artinya sudah dihancurkan. Tapi kalau kita lihat ketakutan yang terkesan kita rasakan ya dari Amerika Serikat yang berkelanjutan ini, apakah karena misi Amerika Serikat yang gagal untuk melucuti nuklir Iran? Terlebih kita ingat pasukan Amerika Serikat sempat gagal ya Pak mencuri uranium Iran dalam operasi penyelamatan terselubung di Isfahan pada bulan April yang lalu, Pak Agung. Jadi memang ada operasi clandestine ya di dekat fasilitas pengayaan uranium di Natanz, Isfahan pada April lalu. Kita publik dijari cerita bahwa Amerika mengirim armada C-130J untuk misi search and rescue atau pencarian pertolongan seorang pilot F-15 Strike Eagle yang jatuh. Namun fakta lapangan jatuhnya MQ-9 Reaper, drone yang mahal sekali, yang harganya mahal, kemudian hancurnya beberapa pesawat Hercules, ya kemudian serta tembak-tembakan bentrokan dengan Garda Revolusi. Itu ternyata belakangan ketahuan motif aslinya. Ternyata ada pasukan khusus Amerika yang mencoba melakukan penyusupan untuk mencuri material uranium yang diperkaya, yaitu sebagai bukti atau upaya sabotase, namun menimbulkan bangkai pesawat yang jatuh ditembak oleh Iran. Nah, jadi ini episode paling gelap yang tidak diberitakan di dalam publik, namun sudah mulai bisa bocor karena dari sumber-sumber di media Parsi, Arab, ini seperti saya sendiri dapat informasi ini juga dari media sosial, bahasa Parsi, Arab, bahasa Ibrani, baru kita bisa mendefinisikan apa yang terjadi gitu. Jadi Amerika itu mencoba untuk mendapatkan di mana ada Iran menyimpan sekitar 970 pon uranium, kemudian ini akan diambil, dan pada saat itu juga Trump sudah mengatakan bahwa pasukan darat bisa dikerahkan mengamankan material ini. Kemudian setelah itu apa yang terjadi?
ternyata pasukan khusus itu gagal karena mendapatkan perlawanan dan sengit di bawah irigasi dan ketahuan. Jadi memang ternyata memang Rusia dan China, khususnya Rusia membantu memberikan data satelit sehingga tahu betul ada pesawat yang disiapkan, pesawat yang take off dan menuju lokasinya sehingga akhirnya dicegah dan akhirnya berhasil dijatuhkan. Ada konsekuensi strategis yang besar. Pertama, dia menghapus opsi militer bersih untuk menyelesaikan masalah Iran. Jadi tidak ada opsi militer karena batal kan gagal ya. Iran terbukti memiliki pertahanan yang cukup untuk mencegah operasi yang mengamankan material nuklir ini. Kedua, bahwa Amerika tidak begitu bersikeras dalam negosiasi bahwa Iran meninggalkan ininya karena mereka tidak bisa ngambil secara paksa. Dan ketiga adalah kegagalan operasi ini adalah krisis hegemoni mikro. Representasi dari Amerika punya batas-batas yang nggak bisa dilewati lagi di lapangan. Dia berhadapan dengan negara yang kuat, negara besar, bukan negara kecil yang tidak bisa mengamankan dan tidak bisa melakukan tindakan balasan. Dan keempat, ini presiden negosiasi yang berbahaya. Iran tahu bahwa Amerika tuh lebih desperate, lebih mengemis, lebih lebih merana dari yang terlihat di meja perundingan. Jadi Iran sekarang memiliki leverage tambahan selain dia menguasai Hormuz, juga berhasil membuktikan beberapa pesawatnya rontok di Amerika rontok dihajar oleh Iran dan dia bahkan mungkin kemungkinan dia menahan beberapa orang sehingga terpaksa Trump mengemis minta gencatan senjata dan akhirnya dalam gencatan senjata itu ada poin-poin bahwa boleh personel Amerika yang sedang di dalam bisa dikeluarkan. Jadi ada 90 prajurit bersenjata lengkap yang untuk menjemput satu orang dan akhirnya memang kayaknya ada ini karena ada pesawat Special Forces C-295 bisa mendarat dan menjemput pasukan yang sudah hancur itu. Artinya memang sudah ada kesepakatan pada saat itu untuk akhirnya dilepaskan. Jadi ini ada blunder klasik operasi khusus yang dipaksakan karena tekanan politik bukan kesiapan operasional. Tentara Amerika sebetulnya nggak mau ini tapi dipaksa sehingga sampai ada yang dipecat, ada yang diberhentikan jenderal-jenderalnya, akhirnya mereka melaksanakan dan akhirnya gagal juga kan. Jadi dalam praktik militer mengeksploitasi uranium dari fasilitas yang terkubur di bawah reruntuhan di dalam wilayah musuh yang kondisi siaga itu adalah bukan misi, itu misi bunuh diri yang dikosmetikkan jadi covert operation terselubung. Kegagalan ini membuktikan keterbatasan hard power Amerika yang selama ini tersembunyi di balik dominasi udara mereka. Garda Revolusi punya cukup alat, cukup untuk mengetahui operasi dan berhasil membatalkan. Itu yang terjadi. Oke, kalau memang terbukti ya dan terkonfirmasi memang ada upaya sabotase dan ini bukan laporan yang baru pula ada upaya sabotase terhadap fasilitas uranium Iran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.